Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali dalam proses KBM. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Pertama sekali, coba kalian perhatikan gambar di atas. Gambar itu memperlihatkan seekor ikan paus yang terdampar di tepi pantai. Melihat kondisi tersebut sangat sedih karena ternyata akibat ulah manusia yang tidak bisa menjaga alam berdampak pada ekosistem laut dengan ditemukannya berbagai macam jenis sampah di mulut ikan paus. Tentu hal ini terjadi karena manusia belum memahami apa itu ekologi. Untuk itu kita pelajari dulu apa itu ekologi. Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Ekologi yaitu Ernest Haeckel. Bahwa yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan pada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka komponen yang mempengaruhi yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik sering disebut juga komponen tak hidup, sedangkan komponen biotik sering disebut komponen hidup. Komponen abiotik antara lain suhu, air, kelembaban, cahaya, topografi, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik adalah makhluk hidup yang terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroba. Kita pelajari satu persatu dari komponen ekologi. Yang pertama adalah faktor biotik. Faktor biotik adalah meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, dalam ekologi, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme, yang meliputi yang paling bawah adalah individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor unta, sebatang pohon, atau misalnya ada seorang manusia. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu yang sejenis. Misalnya populasi ikan mujair, populasi sapi di padang rumput. Yang berikutnya adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi. Misalnya di komunitas sawah terdapat populasi belalang, populasi padi, populasi rumput, populasi gulma, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem merupakan komunitas dengan lingkungannya, di mana dalam ekosistem ini sudah terjadi interaksi antara komunitas dengan lingkungannya. Misalnya di ekosistem sawah. Selain terdapat populasi-populasi yang disebutkan di atas pada komunitas, dalam ekosistem sawah juga terdapat lingkungan, yaitu ada air, ada cahaya matahari, ada tanah, kemudian ada suhu, ada kelembaban, dan lain-lain. Setelah ekosistem, tingkatan berikutnya adalah biosfer, di mana biosfer ini merupakan kumpulan beberapa ekosistem. Biosfer sering juga disebut sebagai bioma. Misalnya bioma hutan hujan tropis yang terdiri atas beberapa ekosistem. Komponen ekologi selanjutnya adalah faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Demikian pertemuan kita untuk minggu ini.
Sampai ketemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.